hanya orang-orang pilihan itu di ayat keberapa? Yo, jangan udah lama nggak kajian lupa. Surah berapa? Hanya orang-orang pilihan. Bahwa kita hadir di sini karena Allah yang memilih kita. Surah keberapa? Di komen. Surah ke-20 ayat ke-13. Jangan sampai itu lupa. Ya, itu ayat tentang kajian VIP, bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan, bahwa hadirnya kita, nontonnya kita kajian di sini, mau lewat Zoom meeting, mau lewat live, semuanya bukan karena kebetulan ya, bukan karena pas lewat saja pas ada waktu luang, tapi karena memang Allah yang memilih kita. Surah ke-20 ayat ke-13, bahwa Allah memilih kita. Masa itu lupa? Ya, jangan sampai lupa lagi. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, sebenarnya kajian VIP ini kita per tema ya. Jadi tematik kajiannya, tapi kemarin karena kita nggak selesai menyelesaikan satu kajian. Ada yang masih ingat kajian kita tentang apa? Ibadur Rahman, you are very special. Ya, bahwa kita ini adalah hamba Allah yang spesial. Jadi ada hamba Allah itu bahasa Arabnya apa? Satu hamba Allah namanya Abdullah. Ya, satu hamba Allah itu Abdullah. Terus kalau hambanya banyak, itu bahasa Arabnya apa? Abid. Abid itu seluruh hamba Allah, mau dia beriman atau tidak beriman. Sedangkan ibad artinya jamak juga, tapi tidak semua, hanya orang-orang pilihan saja. Nah, buka di kita membahas di surah ke-25 ayat ke-63. Coba dibuka semuanya. Coba yang di IG juga bisa dibuka Al-Qur'annya. Al-Qur'an terjemah di surah ke-25 ayat ke-63. Wa ibadur rahman. Nah, di situ pakai kata-kata ibadu. Jadi hambanya banyak, jamak, tapi tidak semuanya. Ar-Rahman. Ar-Rahman, ada yang masih ingat apa kemarin? Kasih sayang Allah yang begitu besar. Kasih sayang Allah yang begitu besar, yang segera. Jadi ada orang-orang yang Allah berikan, hamba Allah yang begitu spesial, yang mendapat kasih sayang Allah yang begitu spesial, yang begitu besar, yang tidak semua orang bisa dapat. Hanya orang-orang yang istimewa, yang spesial saja yang bisa dapat, yang bisa menjadi ibadur rahman. Ada klasifikasinya, ada kualifikasinya. Jadi tidak semua orang yang bisa menjadi ibadur rahman, tapi ada beberapa ciri-ciri atau golongan orangnya. Nah, di sini kita tidak harus menjadi semua golongannya, cukup salah satu dari golongan ini saja. Nah, golongannya seperti ini, seperti segitiga, semakin di atas semakin sedikit orang yang bisa mencapainya ya. Jadi semakin bawah nanti semakin banyak. Nah, ibadur rahman yang pertama, orang-orang yang spesial di hadapan Allah, yang paling utama yaitu siapa? Yang pertama adalah orang yang spesial di hadapan Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati ini adalah orang yang paling spesial di hadapan Allah. Karena Rasulullah SAW ini diturunkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak yang paling mulia ini adalah haunan, rendah hati. Jadi Quran diturunkan itu untuk menyempurnakan akhlak kita, ya, agar apa? Salah satunya agar kita bisa rendah hati.
Ini tidak perlu dijelaskan lagi, karena kalau dijelaskan lagi kayak kajian kemarin lagi, ulangi lagi 2 jam. Ya, ini hanya flashback saja. Nah, yang kedua, siapa orang yang spesial di hadapan Allah? Yaitu orang yang di ayat ke-64-nya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu orang-orang yang sujud dan tegak, yang qiyamul lail, yang tahajud pada waktu sepertiga malam. Nah, kenapa orang ini spesial? Karena kata Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Orang yang bisa bangun pada sepertiga malam ini adalah orang yang sedikit, dan orang yang sedikit ini adalah orang yang VVIP. Maka orang yang spesial, hamba Allah yang istimewa, ketika dia bisa bangun pada waktu malam, di saat semua orang tidur, tapi dia bisa bangun pada waktu malam, maka orang ini begitu spesial di hadapan Allah. Ya, maka orang ini begitu spesial di hadapan Allah. Itu yang kedua, yaitu orang yang qiyamul lail. Nah, lihat, nomor 1 paling tinggi adalah haunan, nomor 2 qiyamul lail. Artinya apa? Orang yang berakhlak mulia, orang yang rendah hati, itu dapat menyaingi, dapat mengalahkan orang yang ahli tahajud dan orang yang ahli saum pada siang hari. Maka akhlak paling mulia ini nomor 1, haunan, rendah hati ini. Nah, jadi yang pertama rendah hati. Aduh, rasa-rasanya saya ini jauh lah dari rendah hati nih Ustaz. Haunan ini. Haunan ini kan salah satu ciri-cirinya apa? Ketika ada orang-orang yang ngomong gak pakai mikir, maka dia qalu salama, dia gak pedulikan, dia hatinya tetap tenang. Tapi kalau saya nih Ustaz, baca status orangnya rasa mau manas rasanya, rasa pengen marah, tersinggung, maka jauh dari haunan. Rasanya saya bukan orang yang haunan lah. Ya udah, yang kedua, apalagi tahajud, subuh saja kadang suka kesiangan, ya kan, terus bangun subuh ya bisa syukur-syukur, apalagi mau tahajud. Rasa-rasanya nomor 2 pun bukan saya ini. Nah, maka kita lanjut golongan yang ketiga. Apakah golongan yang ketiga ini kita atau bukan? Ya, jadi tidak perlu semua golongan harus masuk dalam diri kita. Cukup salah satu saja itu kita betul-betul ada dalam diri kita, maka insya Allah kita bisa menjadi ibadur rahman, atau hamba Allah yang begitu spesial, istimewa, dan mendapat kasih sayang yang spesial, dan hadiahnya surga nanti insya Allah. Yang ketiga, golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang spesial apa di mata Allah, yaitu walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Di surah ke-25 ayat ke-65-nya, ayat lanjutannya, ayat ke-65, yaitu orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah sesuatu yang kekal, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Artinya apa? Mustaqarra wa muqama. Artinya walaupun cuma transit, kami pun gak mau ke neraka. Ya, mau lama itu atau sebentar, kami gak berani mau ke neraka. Nah, golongan yang ketiga yang Allah anggap spesial, yang Allah anggap istimewa, adalah orang yang takut dengan neraka. Orang yang takut dengan neraka, meminta untuk melihat neraka saja dia gak mau. Emangnya ada Ustaz orang yang mau masuk neraka? Siapa bilang? Gak ada, banyak. Bahkan di ayat Al-Baqarah ayat ke-80, kata orang-orang Yahudi apa? Ayyam ma'dudah. Tidak apa-apa kok masuk neraka cuma sehari 2 hari, cuma celup-celup saja. Nanti pun lama-lama kita masuk surga juga. Nah, itu tuh. Orang-orang yang tidak takut akan neraka, maka dia tidak spesial. Ya. Cuman celup-celup. Pernah tidak dengar kayak gitu? Masuk neraka kan nanti kita dicelup saja, kita sehari 2 hari, habis itu kan nanti semua masuk surga juga. Nah, jadi banyak orang yang tidak takut dengan neraka. Makanya orang yang takut dengan neraka dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka, maka kata Allah orang ini spesial karena dia takut dengan neraka.
Saya takut dengan neraka. Yang benar, takut dengan neraka. Kita lihat dari mana kita tahu kita takut dengan neraka atau tidak. Lihatlah dalam keseharian kita. Betapa banyak orang yang bilang takut api neraka, tapi seharian masih makan riba juga. Padahal riba itu seperti makan bara api dalam neraka. Banyak orang yang bilang takut neraka, tapi sholat berani ditinggalkannya. Hanya demi kerjaan, hanya demi meeting. Banyak orang yang takut sama neraka, tapi tidak takut dia buka jilbab. Padahal satu helai rambut yang keluar itu akan menarik kita ke neraka nanti. Banyak orang yang mengatakan takut neraka, tapi sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari dia menantang, justru menantang, seolah-olah dia tidak takut dengan neraka. Nah, maka kita cek kita ini orang yang takut neraka atau tidak. Kalau memang kita takut neraka, maka harusnya sikap kita itu mencerminkan bahwa kita benar-benar takut, sehingga kita menjadi orang yang waro. Waro itu apa? Hati-hati dalam melakukan sesuatu, dalam berucap sesuatu, dalam makan sesuatu. Kita waro, kita takut makanan ini halal atau tidak, harta yang kita dapat halal atau tidak, kita pakai sesuatu kira-kira ini syubhat, ini halal, ini haram. Kita menjadi orang yang waro, benar-benar kita takut, was-was, karena kita benar-benar takut sama neraka. Ya, bayangkan sekarang kita tanya, takut gak sama neraka? Karena memang neraka itu ya memang belum ada fisiknya, paling ya memang kita hanya selama ini dilihatkan di buku-buku hidayah zaman dulu itu. Pernah enggak baca buku hidayah dulu? Buku azab itu. Ini kan buku hidayah, buku azab. Bayangkan baca buku saja kadang kita sudah takut dengan neraka. Nah, apa sih hukuman paling ringan di neraka itu? Hukuman yang paling ringan di neraka itu, ada yang tahu? Sepatu bara api sampai otak mendidih. Oke, itu hadisnya dari hadis Rasulullah SAW. Terus ada lagi. Apa? Itu sudah masuk neraka. Ada hukuman yang paling ringan. Dia belum masuk neraka, tapi sudah merasakan azab dari neraka. Itu sudah masuk neraka, itu bara api di sepatu itu. Tapi ini belum masuk neraka, tapi sudah merasakan azab neraka. Buka di surah ke-21 ayat ke-46. Nah, kalau di dalam Al-Quran azab neraka yang paling ringan, lihat, walain massathum nafhah, nafhatun, dan sesungguhnya jika kami mentimpakan sedikit saja, nafhah itu secuil, sedikit saja, ya, azab dari neraka, pastilah mereka berkata, ya wailana, celakalah kami, sakit betul, kami adalah orang yang zalim, banyak menyesal. Lihat, perhatikan, dalam bahasa Arab ada namanya lafhah, ada namanya nafhah. Nah, di sini ayat ini udah dibuka semuanya di surah 21 ayat 46, itu ada kata-kata nafhah. Apa itu nafhah? Coba kita perhatikan. Nafhah itu adalah ujung hembusan. Jadi gini, ketika kita menutup pintu, kita tutup pintu, pas tutup pintu, terkadang di ujung pas kita nutup itu ada angin yang berhembus nggak? Ada angin yang berhembus ya. Angin yang berhembus itu namanya lafhah dalam bahasa Arab. Ketika nutup pintu, ini belum masuk pintu nih, pas nutup pintu ya tuh angin dari dalam tuh yang keluar itu kena kita tuh, itu namanya lafhah. Sedangkan nafhah adalah ujung dari angin itu yang hampir tak kena. Itu namanya nafhah. Maka di neraka nanti, di luar pintu neraka akan ada hembusan hawanya saja yang paling ujung, yang paling dingin, namanya nafhah, dan menyentuh kulit kamu. Ketika itu menyentuh kulit kita, kita mengatakan apa? Ya wailana. Ya wailana. Wail itu apa? Wail itu neraka yang paling bawah, namanya neraka wail. Kalau di kompor itu yang paling panas paling bawah atau paling atas? Paling bawah. Apa? Ketika hawa dari neraka itu menyentuh kulit kita,
Orang-orang akan mengatakan apa? Ya wailana, ini sudah di neraka yang paling bawah ke ini. Bayangkan itu. Ini sudah neraka yang paling, saking panasnya, hawanya itu akan menggosongkan kulitnya tak tersisa sama sekali. Hawa dari neraka, belum masuk neraka. Orang-orang akan mengatakan, ya wailana, ini sudah di ujung neraka ke ini nih. Ini sudah di neraka yang paling bawah ke ini. Bayangkan itu. Itu hukuman yang paling ringan, belum masuk nerakanya. Baru kena hembusan saja, kita merasa siksanya udah yang paling bawah. Siksanya udah yang paling berat. Tuh, itu di neraka. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW tidak pernah melihat malaikat Mikail tersenyum. Ditanya sama Jibril, dulu tuh malaikat Mikail pernah senyum gak sih? Dulu dia senyum, tapi sekarang dia tak pernah tersenyum. Kenapa? Semenjak neraka diciptakan, malaikat Mikail sudah tak pernah tersenyum lagi. Dan setiap melihat orang, entah malaikat siapa, nanti kasih tahu ya kalau salah ya. Ada salah satu pokok salah malaikat, kalau nggak salah malaikat Mikail nggak pernah tersenyum lagi. Dan malaikat ini heran kepada manusia, kenapa mereka masih bisa tertawa dan tersenyum, bercanda, sedangkan neraka sudah mulai diciptakan. Neraka itu apinya itu seperti api di dunia. Pernah rasa api di dunia? Ya, api di dunia, api unggun. Pernah lihat api unggun? Ketika kita lewat api unggun, ada tak hawa-hawanya itu? Nah, hawanya itu namanya lafhah. Hawanya itu. Tapi hawa yang paling ujung, yang dingin, yang kena kulit kita namanya nafhah. Nah, ketika nanti kena di neraka, baru kena hawanya saja, kita sudah terasa terbakar sekujur tubuh. Udah seperti masuk ke dalam neraka. Ya. Apinya, coba kita masukkan tangan kita ke dalam apinya, maka neraka itu apinya dibakar lagi, dipanaskan lagi 1000 kali lipat daripada api di dunia yang berwarna merah, sehingga apinya berubah menjadi putih. Bayangkan 1000 kali lebih panas tuh, ya. Dan api yang putih itu dipanaskan lagi 1000 kali lipat sehingga berubah menjadi warna hitam. Api di neraka seperti itu. Jadi ada yang warna hitam, ya. Dan bunga-bunga apinya, lihat, ketika ada api unggun, ada nggak percikan? Percikan-percikannya itu. Mau tahu nggak percikannya itu sebesar apa? Di surah Qaf ayat keberapa? Ayat keberapa? Surah Qaf atau surah ini Ma'arij. Cari surah 70. Percikan api neraka yang kayak api unggun itu, yang percikan ujung-ujungnya itu sebesar apa? Sebesar istana. Percikannya sebesar istana. Percikan api di neraka itu percikan yang ujung-ujung. Kadang kita kena tuh yang ujung-ujungnya itu sebesar istana. Bayangkan itu, ya. Maka masih ada saja orang yang tidak takut dengan neraka. Heran. Ya, surah Al-Mursalat ayat ke-32, surah 77 ayat ke-32. Surah 77 ayat ke-32, coba dibaca. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Ada enggak ayatnya tuh? Betul enggak ayatnya itu? Jadi percikan api di neraka yang nya itu sebesar istana di dunia. Bayangkan besarnya itu api neraka kayak gimana itu. Dan masih kita berani dengan neraka itu. Satu hari Nabi sedang berjalan dengan sahabat, dan terdengar suara dentuman, dum. Ketika itu sahabat bertanya, wahai Nabi, itu suara dentuman apa? Kalau sekarang mungkin PLN, gardu. Zaman dulu, wahai Nabi, ini suara apa Nabi? Kata Nabi,
itu adalah suara batu yang dijatuhkan ke neraka berapa puluh 70 tahun yang lalu atau 700 tahun yang lalu, baru nyampe dasar neraka. Baru nyampe itu. Dan ketika Nabi Adam pertama kali turun ke muka bumi, ingin makan, masak binatang, kan belum ada api. Maka Nabi Adam minta sama Jibril, wahai Jibril, tolong berturunkan api kepadaku, karena aku ingin masak gitu ya, ingin buah ini buat ini. Karena belum bisa buat api pada waktu itu, maka malaikat Jibril bilang, api dari mana? Tolong minta turunkan api dari neraka, minta sama malaikat Malik, penjaga neraka. Maka ketika itu minta sebesar biji kurma saja minta turunkan ke bumi untuk masak. Maka ketika Jibril mengatakan minta sama malaikat Malik pada saat itu, maka malaikat Malik dengan wajah sangarnya, mana mungkin aku turunkan sebiji kurma api neraka ke bumi. Maka langit dan bumi langsung meleleh semuanya. Kalau sebiji kurma api neraka itu keluar, maka langit ini langsung runtuh semuanya, bumi langsung hangus, tak tersisa sama sekali. Sebiji kurma api neraka. Kalau begitu setengah biji saja, kalau setengah biji aku keluarkan, maka semua bumi ini langsung mengering, tak tersisa air sama sekali. Kalau begitu keluarkan seberat zarrah. Zarrah itu debu. Ketika ada angin yang ada cahaya sorot gitu, yang ada debu-debu melayang tuh, tahu nggak? Nah itu namanya zarrah. Paham ya? Debu-debu tuh yang ada di cahaya-cahaya itu debu, nah itu zarrah. Jadi dikeluarkanlah sebesar zarrah, dikeluarkan api neraka dari tempatnya dan diberikan Nabi Adam. Sebelum diberikan ke Nabi Adam, dibilas dulu di lautan. Ketika dicelupkan ke lautan, kering laut itu, ya, dicelupkan lagi ke lautan yang kedua sampai 7 lautan dicelupkan kering. Ya, setelah itu diletakkan di atas gunung, gunung langsung meleleh ke inti bumi, langsung dikembalikan lagi. Saking tak sanggupnya menahan, bumi menahan zarrah api neraka itu. Maka sekarang ada magma itu. Magma itu baru zarrahnya dari neraka itu. Magma kan sekarang yang paling panas itu, gunung-gunung berapi itu. Dan kita masih berani dengan neraka, masih main-main kita. Dan ingat ya, ada ayatnya juga bahwa masuk neraka itu kekal selama-lamanya. Kalau sudah masuk neraka, mau ngapain? Maka apabila ada orang yang selalu ingat mati, kata Nabi kan, orang yang cerdas itu orang yang selalu ingat mati. Maka apabila orang itu selalu ingat mati, maka dia akan mencintai hidupnya hari ini. Karena satu-satunya kesempatan dia untuk masuk surga atau masuk neraka hanya hari ini. Kesempatan dia di dunia ini. Maka apabila masih ada orang yang main-main, masih santai-santai, surga dan neraka di depan matamu. Ketika masuk surga, selama-lamanya. Masuk neraka, khalidina fiha, ada selama-lamanya. Illa biiznillah, nanti kecuali atas izin Allah. Allah akan mengeluarkannya atas izin Allah. Dan mau tahu di akhirat itu satu hari lamanya berapa tahun? Berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Bayangkan kita hidup di dunia ini berapa tahun sekarang? 20 tahun, 60 tahun. 1000 tahun gimana sih lamanya? Lama sekali. Dan kita disiksa di neraka satu hari itu sama dengan 1000 tahun kita di dunia. Maka walaupun nanti hukuman cuma satu hari, tapi kita merasakannya seperti 1000 tahun. Dan jangan pikir di neraka itu nggak kerasa, sama persis terasanya dengan kita di dunia sekarang. Sama kayak kita dicubit, kebakar api, sakit, dan kita tidak akan mati. Kebayang ente tinggal kepala sama usus tapi tidak mati. Nanti mulai regenerasi lagi kulitnya, mulai balik lagi. Udah balik lagi, mulai dihantam lagi. Begitu terus selama 1000 tahun. Haus,
dapat minum. Minumnya apa? Yang pertama, air nanah yang mendidih. Air nanah biasa kita luka ada bau nanah itu minuman orang neraka. Dan mendidih, seketika minum tenggorokan langsung ini terbuka saking panasnya itu. Tapi mau tak mau kita minum. Yang kedua, makanannya apa? Buah zakum. Buah mengkudu, tahu? Seperti mengkudu tapi dia ada durinya dan jauh lebih pahit lagi. Sekali makan, kepala langsung terbakar. Itu makanan di neraka. Dan masih kita tidak takut dengan neraka. Ya. Maka orang-orang yang takut dengan neraka, maka kata Allah, dia orang yang spesial. Karena dia benar-benar takut dengan neraka. Ya. Lihat, kenapa Allah ciptakan neraka kalau begitu? Ya, Allah menciptakan neraka juga salah satu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Buka di surah Ar-Rahman ayat ke-46. Dari ayat ke-40-40-nya Allah menjelaskan tentang neraka. Yu'rafuna mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawasi wal aqdam. Nanti orang di neraka itu diseret, kepalanya sama kakinya itu nyatu dan diseret, nanti di neraka dilempar. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah air yang mendidih yang dulu kau tidak takut. Maka ketika kita takut sama neraka, apa kata Allah? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kalau memang kau takut menghadap Tuhanmu dengan membawa banyak dosa, takut masuk neraka, jannatan, maka Allah sudah siapkan surga. Berarti neraka itu memang dibuat salah satunya itu untuk menakut-nakuti manusia. Dan kalau kita takut dengan neraka, maka otomatis sikap kita akan menghindar dari neraka itu, dan Allah akan masukkan kita dalam surga. Contoh, Allah memarahi kita atau membuat neraka itu bukan karena Allah benci dan murka, tapi karena Allah sayang. Lihat, ketika ada anak yang mandi di sungai, tiba-tiba emaknya nakutkan dia, hei ada buaya di situ tuh. Tapi benar nggak ada buaya di situ? Ada, benar-benar ada buaya, dan emaknya nakut-nakutkannya. Nah, ketika anak itu takut, selamat tak dia? Selamat. Coba dia tidak takut, mana ada buaya, cerbur dia, langsung benar ada buaya. Nah, apakah seorang ibu menakuti anaknya karena dia benci? Justru karena ibu itu tidak mau anaknya dimakan buaya. Ketika Allah mencerminkan, Allah menggambarkan neraka kepada kita, tujuannya buat apa? Buat kita takut, agar kita jangan masuk ke dalam situ. Ya. Tapi tetap saja ada orang yang masuk ke dalam neraka. Yang kedua, salah satu bentuk cinta Allah diciptakannya neraka agar kita bisa merasakan manisnya surga. Lihat, ketika orang yang sudah sakit, orang yang sakit, air liurnya pahit, dikasih makan enak, terasa enggak? Nikmat enggak? Makan sate, makan buah. Ini salah satu pesan mama abang dulu ya, waktu sakit juga ya, almarhumah. Mama, kalau sudah sakit, jangan kita belikan mama makanan-makanan enak. Kalau mau beli makanan enak, pas sakit sehat. Karena pas sakit, semua tidak terasa enak. Betul lah. Terkadang orang ini belikan makanan enak ketika orang udah sakit. Apa yang mau dirasa? Semuanya sama. Akhirnya apa? Tidak merasakan nikmatnya, enaknya makanan ketika dia lagi sakit. Begitu juga orang-orang yang sakit hatinya, orang yang berdosa, itu kan hatinya penuh dengan penyakit. Maka ketika dia masih ada dendam, masih ada dosa, ketika dia masuk ke dalam surga, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya surga, karena masih ada sakit di dalam hatinya. Maka dibersihkan dulu di neraka semua penyakit-penyakit itu. Ketika dia sudah bersih, masuklah di dalam surga, sehingga dia bisa merasakan nikmatnya surga. Ini salah satu saja gambaran-gambaran. Ya. Nah, maka Allah menggambarkan neraka di dalam Quran agar kita takut sebagaimana ibu kita. Jangan ada buaya, nanti kalau udah tercebur, ini. Sehingga kita takut, tidak jadi kita berenang di situ.
Begitu juga Allah sudah kabarkan di dalam Quran, nanti neraka ada nafkah. Kau kena hawanya saja itu sudah habis. Kau kena ini saja sudah ini. Kau kena ini. Sehingga kita menjadi takut. Dan kita tidak berani coba-coba ke neraka. Tapi nanti setiap umat muslim, bukan cuma umat muslim, semua umat akan melewati neraka. Di surah ke-19 ayat ke-70. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Terus deh 71-nya. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak neraka. Hal itu adalah suatu bantuan yang ditetapkan. Tuh, tidak satu pun dari kamu yang tidak melewati neraka. Semua orang pasti melewati neraka. Semuanya pasti lewat. Tidak satu manusia pun yang tidak lewat. Para nabi juga semuanya lewat. Tapi para nabi lewatnya secepat kilat. Bahkan hampir tidak terasa melewatinya. Dah, langsung ke surga sudah. Itulah namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Kita semua akan melewati. Orang ini akan melewati ketika mau masuk surga pun dia harus lewat neraka dulu. Dan bayangkan lewat neraka, kita lewat api unggun saja sudah panas, apalagi melewati neraka. Dan apabila dia tergelincir di Shiratal Mustaqim, maka dia langsung masuk neraka dan tidak bisa balik lagi. Ada orang-orang yang melewati jembatan ini, melewati neraka dengan secepat kilat. Inilah para nabi. Ada orang-orang yang melewati ini secepat angin, atau bahasa kita sekarang kayak pesawat jet. Ada orang-orang yang seperti kuda berlari kencang, pakai motor GP, pakai motor. Ada yang seperti pelari, berlari. Ada yang berjalan, dan terakhir ada yang merangkak. Semua tergantung amalan kita. Dan Shiratal Mustaqim itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Shiratal Mustaqim itu, ihdinas Shiratal Mustaqim, itu adalah 30 juz Al-Quran. Gambaran ayat-ayat yang kau baca, yang kau hafal, yang kau amalkan. Nanti pertama kali menginjakkan gerbang Shiratal Mustaqim, gerbangnya begitu lebar, begitu besar. Gerbang Al-Fatihah, karena kau baca terus. Maka mulai masuk gerbang yang kedua, mulai sempit jalannya. Al-Baqarah, tak pernah kau baca, tak pernah kau hafal, tak pernah kau amalkan. Maka agak lama kau berjalannya, merangkak, dan di situ neraka di bawah menyala-nyala. Mulai Al-Baqarah, mulai Ali Imran, mulai An-Nisa, yang jalan kau baca. Nanti Yasin besar lagi deh, karena dibaca terus. Nanti juz 30 Allah mulai besar deh. Tapi kan kita bakal melewati semuanya itu. Nah, maka orang-orang yang jauh dari Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Inilah Al-Quran, jalan yang paling lurus. Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus adalah Al-Quran. Maka orang-orang yang jauh dari Al-Quran siap-siap nanti ketika melewati neraka di atas jembatan, dia akan kesulitan. Maka dulu di buku Hidayah ada yang mengatakan seperti rambut dibelah 7. Walaupun ini entah hadis doif, entah hadis lemah, tapi seperti itulah gambaran-gambarannya. Kenapa rambut dibelah 7? Karena Quran tak pernah kau baca sama sekali. Mungkin ayat itu, surah itu tak pernah kau sentuh sama sekali, sehingga begitu kecil jembatan itu. Dan bayangkan siapa sih bisa berjalan di atas rambut dibelah 7? Dan ketika kau tergelincir di situ, tamatlah riwayat. Gara-gara apa? Semasa hidup Al-Quran tak pernah kau baca, tak pernah kau hafalkan, tak pernah kau amalkan. Hati-hati. Maka takut kita. Ya. Nah, maka sekarang doa. Apa doa
doanya Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka karena aku takut ya Allah. Takut benar kita dengan api neraka itu. Tidak mampu, tidak sanggup kita masuk neraka. Membayangkannya saja udah tak sanggup sudah. Ya. Walau cuma sedetik, jangan cuma sedetik. Walau cuma ngelihat, aku tidak mau ngelihat neraka pun aku tidak mau. Tidak mau ya Allah, takut ya Allah. Maka doanya apa? Ikut saya semuanya. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ini doa agar minta jauhkan dari api neraka. Dan ketika kita selalu doa ini, insya Allah doa kita akan dikabulkan sama Allah. Jangankan masuk sehari, jangankan nyentuh neraka, ngelihat saja kita dijauhkan dari api neraka. Tidak mau. Maka implementasi surga dan neraka sudah ada di dunia. Sebelum kita dihisap nanti di surga di neraka, hisap dulu dirimu di dunia. Kira-kira yang kau kerjakan sekarang amalan ahli surga atau amalan ahli neraka? Siapa itu penduduk surga? Kata Nabi, penduduk surga adalah orang yang rendah hati, lemah lembut, dan sering ditindas sama orang. Maksudnya sering ditindas ketika dia dimarah, ketika dia disinggung, ketika dia diam saja, dia senyum saja. Qalu salam. Dia diam, dia senyum saja. Dan siapa orang neraka itu? Orang-orang neraka di neraka adalah orang yang sombong, ngomongnya kasar, wataknya keras, dan dia suka ngeremehkan orang dan suka menindas orang lain. Orang lain apabila di dekatnya merasa tertindas. Itulah ciri-ciri penghuni neraka. Dan tidak kutemukan di neraka, kata Nabi, melainkan kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Perempuan yang seperti apa? Perempuan yang tidak taat sama suaminya. Nanti di neraka itu yang paling banyak adalah perempuan yang tidak taat sama suaminya. Itu yang paling banyak di neraka. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Ya, karena Nabi sudah dilihatkan semuanya oleh Allah. Pandangannya, hijabnya dibuka. Melihat surga, melihat neraka. Pandangan ke depan Nabi. Makanya Nabi tahu, Nabi bukan peramal, tapi sudah menerima wahyu dari Allah. Nabi sudah tahu di akhir zaman nanti, ya, di Arab akan dibangun gedung-gedung yang tinggi. Sekarang sudah ada gedung tinggi. Bayangkan zaman Nabi belum ada orang yang bisa bangun gedung tinggi. Tapi Nabi bilang nanti di akhir zaman mulai orang berlomba-lomba bangun gedung yang mencakar langit. Bagi kita di zaman itu mungkin diketawakan, mustahil ya. Mana mungkin ada orang bisa bangun rumah mencakar langit. Tidak mungkin. Rupanya sekarang terjadi. Karena Nabi sudah melihat semua gambaran. Ya. Dan salah satu hadis Nabi yang paling kita buat kita ngeri. Nabi kan sudah melihat pemandangan ini semuanya ya, bahwa nanti di akhir zaman akan dihalalkan yang namanya alat musik, ya, homer, dan wanita menari dan berjoget bernyanyi. Artinya apa? Konser, diskotik, dan lain-lain. Nabi sudah melihat itu semua. Dan ada satu ini bahwa Nabi di satu hadis Nabi mengatakan bahwa nanti di akhir zaman Ka'bah akan tertutup oleh sa'ah, oleh waktu. Dulu ulama-ulama dulu pikir waktu ini apa? Mungkin Ka'bah tertutup sa'ah itu artinya juga kiamat. Sa'ah ini ada. Ternyata sekarang ada namanya Zamzam Tower. Di Zamzam Tower itu ada jam yang besar. Dan orang-orang Arab menyebutnya adalah sa'ah. Dan ketika jam 5 sore matahari tepat di Zamzam sehingga bayangannya menutup Ka'bah. Kata Nabi, itulah tanda akhir zaman. Kiamat tidak lama lagi. Ketika sudah ada jam besar menutupi bayangan Ka'bah.
Sudah ada hadisnya 1400 tahun yang lalu. Dari mana Nabi tahu? Kalau bukan dari wahyunya Allah. Ngeri gak tuh? Maka udah tak lama lagi ketika kita sudah memikirkan akhiratnya kita, maka kita akan lebih mencintai dunia kita. Artinya apa? Kau akan lebih mencintai hidupmu, karena satu-satunya jalan untuk mendapatkan surga atau neraka cuman hari ini di dunia. Maka jangan sampai nyesal apa yang kau kerjakan hari ini, apa yang kau perbuat. Sekarang coba tanya dalam diri kita masing-masing, 24 jam yang kita kerjakan sekarang itu untuk apa? Untuk Allah atau selain Allah? Kalaulah yang kita kerjakan bukan untuk ketaatan, bisa jadi yang kau kerjakan untuk kemaksiatan. Maka dua saja itu. Hati-hati. Maka takutlah dengan neraka, takutlah dengan azabnya Allah. Karena ketika sudah takut, maka kamu adalah ibadur rahman. Ya, kau adalah ibadur rahman. You are very special. Dan kalau sudah ada ketakutan itu di dalam hati kita, maka kita akan makin dekat sama Allah. Bedanya takut kita dengan makhluk dan takutnya kita dengan Allah, ketika kita takut dengan makhluk, kita akan semakin menjauh. Tapi kalau kita takut sama Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah. Nah, ini golongan yang ketiga. Maka mulai hari ini jadilah orang yang selalu berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka jahanam. Untuk melihat saja aku tak sanggup, aku tak mampu, ya Allah. Nah, ini satu saja golongan hari ini. Ya, semoga kita menjadi golongan-golongan yang dijauhkan dari api neraka. Ya, sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan jalan kita untuk melewati neraka, ya, secepat kilat kalau bisa seperti para nabi. Kalaupun tidak, ya bisa lewat dengan selamat lah. Ya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah itu saja bisa sampaikan. Mungkin kita buka pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan raise hand-nya, ya, atau di Instagram silahkan di chat saja di situ. Oke, silakan untuk pertanyaan. Ini silakan Open cam dulu baru bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini mau menanyakan masalah bagaimana hukumnya kita menabung di bank, sedangkan uang itu mau digunakan untuk berangkat haji dan umroh. Padahal kan kalau di bank itu biasanya ada bunganya. Apakah itu bisa dikatakan termasuk riba? Nah, Uang untuk yang akan digunakan itu. ya, untuk menabung di bank kan kalau sekarang ada bank syariah, dan di dalam bank itu ada beberapa fasilitas-fasilitas yang riba. Ada ribanya, ada yang tidaknya, ada yang menggunakan jasa. Ya, contoh ada jasanya. Ketika kita menabung, ada bank syariah yang tanpa bunga sama sekali. Ya, kalau biasanya kalau umroh itu tetap diarahkan ya untuk menabung di bank syariah yang tanpa ada bertambah uang kita dan tidak ada berkurang sama sekali. Sama. Ya, jadi setiap bulan tidak ada potongan ini, tidak, memang full hanya menabung saja. Ada. Ya, Bank BSI juga ada ya untuk menabung. Biasa umroh itu mengarahkannya ke situ. Ada tabungan yang tanpa potongan, maka sebisanya kalau bisa di itu saja. Yang kedua, kalau bukan umroh, kita nabung di bank biasa nih, ya di bank-bank konvensional biasa, kan ada bunganya itu. Nah, sebisanya bunganya itu jangan dipakai. Ya, sebisanya bunga itu jangan dipakai dan bunganya itu dikembalikan ke umat lagi. Ya, maka jangan dipakai.
Nah, ini kata Ustadz Abdul Somad, ya, dikembalikan ke umat. Karena ketika kita nabung di bank, terkadang tujuan kita untuk memudahkan transaksi, ya, yang pasti jangan dipakai utangnya. Hutang, kartu kredit dan lain sebagainya itu sudah jelas 100% riba. Allahu a'lam. Kalau ini tuh kalau mau berangkat umroh tuh, tapi nanti pembayaran umrohnya setelah kita pulang itu umrohnya itu diterima nggak? Karena itunya nyicil gitu loh. Ada kan banyak sekarang kan banyak. Ada yang begitu untuk mempermudah Alhamdulillah. karena kita kepingin itu Iya. dengan cara Iya. nyicil gitu. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan, kita nabung dulu. Nah, jadi ada dua. Yang satu, kita memaksakan kehendak. Jadi untuk umroh ini jangan memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak maksudnya pokoknya aku harus berangkat ini. Ya, yang kita harus itu memaksakan diri, memasnaskan diri. Maksudnya memaksakan diri, kita paksa diri kita untuk nabung dulu, ya, menahan untuk tidak belanja dulu sampai uangnya terkumpul. Karena Allah untuk umroh ini, Allah memanggil, bukan memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan yang Dia panggil. Nabungnya kita bisa jadi bukan dari tabungan kita berangkat umroh, bisa jadi lewat hal-hal yang mana saja. Allah ingin lihat keseriusan kita saja. Tapi untuk berangkat dulu, bayarnya nanti, jangan. Ya, sebaiknya dihindarkan, jangan berangkat seperti itu. Ya, banyak hal gitu. Kalau berangkat umroh bisa sama kita. Sama-sama saya nanti bulan November saya berangkat umroh, bulan Februari berangkat umroh lagi. Minta sama Allah, doa sama Allah. Karena Allah bukan memanggil yang kaya, tapi Allah memanggil yang percaya. Ya, buktikan dulu, pantaskan diri, DP saja dulu, buat paspor dulu, bismillah. Minta, kita tidak tahu rezeki dari mana. Ya, insya Allah. Oke. Waalaikumsalam. Lanjut, Karani. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di luar tema ya Ustaz. Semisal kita jumpa uang gitu 100.000 di jalan, kita udah nanya ke tetangga-tetangga misalnya atau orang-orang kan ada yang merasa kehilangan atau enggak, itu enggak ada. Jadi uangnya itu bisa kita pakai pribadi atau bagusan kita sedekahkan aja. Nah, untuk uang hilang ini sebenarnya ribet sekali masalah hukumnya. Ya, untuk uang hilang, apalagi kalau ketemu cuma 2.000 gitu ya. Nah, menurut hukum itu harus didiamkan dulu selama 1 tahun sampai ada orang yang cari. Kalau tidak ada, barulah boleh kita pakai atau kita gunakan untuk sedekah. Nah, tapi hukum yang lain mengatakan ketika ada menemu uang, kalau memang di situ sudah lama tidak ada orangnya, mending disedekahkan saja. Amannya disedekahkan, jangan kita ambil, jangan kita pakai untuk keuntungan pribadi. Ya, apalagi duit orang jatuh tahu kita pijak. Biasa di warnet kayak gitu itu. Duit orang jatuh kita pijak, pura-pura ada di dalam. Gitu dia. Coba ya. Coba kita cari lagi itu tuh masalah itu. Mana sih? Ada lagi yang mau nanya? Udah? Gak ada yang nanya lagi? Oke, Kak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kita ikut arisan uang yang terima sekali seminggu? Arisan? Iya, arisan uang. Ya, arisan sih sebenarnya nggak ada masalah kalau tidak ada potongan-potongan admin di awal, terus yang mengadakan arisan harus dapat nomor pertama. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Yang boleh murni arisan. Maksudnya ya udah kita 100.000 nih 10 orang dapatnya 1 juta, dapat 1 juta, begitu aja, nggak ada embel-embel yang lain. Itu dibolehkan, tapi lebih baik lagi dihindari karena itu akan menyusahkan orang lain. Kita sudah dapat arisan yang pertama, minggu depan kita mati, terus yang melanjutkan arisannya siapa? Kalau suami kita nggak tahu arisannya, maka itu menjadi hutang dan
Kalau itu menjadi hutang, maka jasa kita akan terkatung-katung sampai itu diselesaikan arisan itu. Maka arisan itu hanya menyusahkan suami dan keluarga saja kalau memang dia mati nanti. Dan kita kan tidak ada yang tahu umur kapan mati. Emang yakin kita masih hidup sampai arisan itu selesai? Lebih baik dihindarkan saja. Ya, wallahu a'lam. Oke, lanjut Ibu Novir. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tanya Ustaz, begini Ustaz, saya punya anak angkat hafiz Quran Ustaz. Dia dalam mendidik saya, dia dalam mengajak saya hijrah, dan dia dalam membimbing saya. Alhamdulillah saya sudah berubah jauh. Alhamdulillah. Kan juga anak-anak saya berubah semua. Terus Alhamdulillah. dia punya dengan seorang ustazah Ustaz. Dia punya apa? Punya hubungan dengan seorang Oke. ustaz. Saya setuju dengan itu, tapi orang tuanya menjodohkannya dengan orang kaya, tapi agamanya kurang Ustaz. Iya. Juga calon mertua dia itu, dia sudah dikenangan dengan anak itu, dan calon mertuanya itu sering memberikan bermacam-macam mobil segala macam itu Ustaz. Iya. Namanya orang Ustaz. Terus dia banyak setelah berhubungan dengan itu, dia banyak kemaksiat gitu loh Ustaz. Jadi saya marah, saya bilang lebih baik kamu pilih yang ini daripada itu. Dia marah karena kata dia saya lebih memilih pilihan orang tua kandung saya daripada orang tua angkat, kata dia itu. Terus pertanyaannya? Pertanyaan saya, dia marah ke saya, dia memutuskan tali silaturahminya dengan saya Ustaz. Ustaz kan kita tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi apalagi orang itu kita hijrah dan dia seorang hafiz Quran Ustaz. Saya tak mau berpisah dengan dia, tapi dia memutuskan Ustaz. Gimana Ustaz solusinya? Nah, kalau kita yang memutuskan itu tidak boleh. Tapi kalau orang lain memutuskan inna syani'aka huwal abtar, maka dia yang akan diputus segala rahmat rezekinya sama Allah. Kalau kitanya yang diputus, tidak ada urusan. Karena bukan kita yang memutus silaturahmi, tapi dianya yang akan terputus segalanya dari rahmat dan berkah dari Allah. Ya, mau dia hafiz Quran sekalipun, ya, mau dia hafiz Quran karena kita tidak tahu ujung hidup seseorang. Nah, maka tugas kita, tugas ibu ya tadi hanya bisa mendoakan saja, karena memang doa ini senjatanya. Kita sebut namanya, buka di surah ke-28 ayat ke-56 Ibu. Innaka la tahdi, Ibu baca saja artinya. Ayat berapa Ustaz? Surah 28 ayat ke-56. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau ya Allah memberi kepada orang yang engkau. Sudah dibaca artinya Ibu? Sungguh amat tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang enggan yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Tuh, sesungguhnya ibu tidak bisa memberikan petunjuk kepada anak yang ibu sayangi, yang kita cintai. Bahkan tetapi Allah yang beri hidayah. Kita tidak bisa kasih tahu, hei ini jodoh yang lebih bagus agamanya, ini lebih bagus di sana itu nggak bagus, kamu banyak maksiatnya. Kita tidak bisa ngasih orang itu hidayah, hanya Allah saja. Maka tugas kita cukup ngasih tahu plus berdoa agar Allah menurunkan hidayah kepadanya. Ya, maka banyak-banyak doa saja ibu. Yang penting bukan ibu yang memutus silaturahmi. Ya, tugas kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, cukup memberitahu saja. Tidak ada kuasa atas kita, atas dirinya. Ketika Allah sudah menutup hatinya seperti itu, kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita udah ngomong ini yang bagus agamanya, ini yang bagus ininya. Ya, tapi kalau Allah tidak berikan hidayah kepadanya dan dia tidak siap menerima hidayah, justru dia menolak, maka dia tidak akan dapat. Ibu ya, banyak-banyak doa saja Bu ya. Kalau memang ibu sayang dengannya, sebut namanya, doa saja. Ya, kita tidak ada kuasa semuanya, hanya Allah yang maha kuasa membolak-balikkan hati seseorang. Wallahu a'lam. Terima kasih
kasih Ustaz. Oke, alhamdulillah itu saja. Masih ada lagi? Terakhir Kak Yunia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau kita bertobat kepada Allah atas apa yang sudah kita lakukan, kesalahan kita gitu kan, kita bertobatnya langsung kepada Allah gitu ya. Iya. Tapi kalau terhadap manusia lain gitu Ustaz, misalnya manusia di masa lalu atau setiap orangnya sudah nggak tahu kita kemana gitu, apakah kita harus mencari orang tersebut atau gimana ya Ustaz? Iya. Jadi ketika bertobat tadi kita sudah hubungan kita hablum minallahnya sudah kita perbaiki, kita bertobat sama Allah. Tapi hablum minan nasnya, kesalahan manusia kita juga harus meminta maaf terhadap orang-orang yang kita zolimi. Karena nanti di akhirat ketika itu ada orang-orang yang membawa amalan sepenuh gunung, banyak sekali amalannya, dan dia pede amalannya itu banyak sekali. Tiba-tiba nanti satu orang ini akan dihadapkan oleh puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan orang yang pernah dizoliminya, yang akan menuntut kepada dia, dan setiap orang yang menuntut itu sepahalanya akan diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi. Nuntut lagi, sehingga habis amalan dia. Dan ketika sudah habis amalannya, orang yang masih dizolimi masih ramai, yang pernah digibahkannya, diomongkannya, semuanya akan menuntut semuanya, yang pernah disakitinya, yang pernah diejeknya, yang pernah ininya, semua akan menuntutnya. Maka ketika amalan sudah habis, dosa orang yang dizoliminya akan dilimpahkan kepada orang ini. Maka hati-hati, maka kita harus minta maaf. Tapi orangnya sudah tidak tahu kemana, maka doakan saja dia. Ya, kalau memang sudah tak tahu lagi kemana. Kalau masih ada, tugas kita minta maaf. Mau dia maafkan atau tidak, itu sudah urusan kedua, urusan dia sama Allah. Yang penting kita minta maaf dengan tulus. Ya, jadi bukan hanya sebatas formalitas minta maafnya, hanya WA saja minta maaf. Ya, jadi benar-benar ketemu, telepon bagus-bagus, minta maaf dengan tulus. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Oke, alhamdulillah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ya. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi di kajian-kajian VIP berikutnya. Ya, semoga Allah merahmati kita semuanya, dan semoga kita dihindarkan dari api neraka dan bisa berkumpul dan berjumpa lagi di surga bersama Rasulullah SAW. Oke, itu saja kita bersama tutup. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.